kamu manusia biasa, tapi aku percaya engkau yang luar biasa mengurapi hamba-Mu. Sehingga firman yang luar biasa kami dengarkan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Ada amin. Amin. Haleluya, katakan kiri kananmu, kamu orang diberkati Tuhan. Kurang kuat suaranya, katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Oke, amin. Coba, cocok nggak dia diberkati Tuhan? Lihat dulu, cocok nggak dia? Ada tampang diberkati Tuhan. Oke, kalau gitu bilang kiri kanan, saya orang yang punya tampang diberkati Tuhan. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Iya, selamat tahun baru yang pertama kali hadir dengan kami, yang baru pertama kali ketemu. Ya, semoga di tahun 2021 saudara kita semua sehat-sehat, amin. Iya, diberkati, amin. Oke, haleluya. Dan semuanya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada amin saudaraku? Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang milikilah roh yang luar biasa dan hikmat Tuhan. Apa judulnya saudaraku? Milikilah roh yang luar biasa dan hikmat Tuhan. Iya, apa yang akan kita pelajari hari ini ada kaitannya dengan yang kita sudah bahas di hari Kamis kemarin. Ya, saudaraku, kalau coba kita lihat di dalam Wahyu, langsung kita coba buka Alkitab. Wahyu pasal yang ke-13 di ayatnya yang ke-18-nya. Yang penting untuk kita bisa terbebas daripada roh antikris, kita harus punya hikmat. Amin. Coba kita lihat ayat 18-nya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya. Dan bilangannya ialah 666. Iya, emang sebelumnya ada apa? Kenapa dikatakan yang penting hikmat? Coba kita lihat ayat 16 sampai 17-nya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Dia menyebabkan, ini suatu binatang, ini pakai bahasa simbolis ya. Menyebabkan semua orang, terus sehingga kepada semua orang, ya, kecil atau besar. Kecil atau besar, jadi badan besar atau badan kecil, orang besar atau orang kecil, terus kaya atau miskin. Mau kaya mau miskin. Merdeka atau hamba. Apakah dia tuan, apakah dia karyawan, ataukah dia hamba biasa. Terus diberi tanda pada tangan kanannya. Diberi tanda kepada tangan kanannya. Atau pada dahinya. Jadi orang suatu saat akan diberi tanda di tangan kanan ataupun di dahi. Terus dan tidak seorang pun yang dapat membeli, iya, atau menjual, iya, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, iya, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya. Iya, jadi orang ini akan dibuat tanda di mana? Di tangan dan di dahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedang lagi booming, saya kira bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, vaksin COVID-19 dianggap adalah tanda cap 66. Betul ya? Ya, saudara dapat berita itu enggak? Kalau enggak dapat, ketahuan kamu nontonnya cuma sinetron yang putus atau istri kedua, istri ketiga, atau apa, cinta lama bersemi kembali. Haleluya. Tapi kalau kamu buka handphone, kamu pasti tahu berita itu. Amin. Buka berita, pasti tahu. Haleluya. Ya, yang ngopung-ngopung aja tahu ya. Apalagi anak-anak muda. Nah, saudaraku, ketika kita coba selidiki, wah kemarin itu ada banyak. Siapa yang pakai vaksin itu langsung dia dicap antikris. Nanti akan vaksin itu akan membuat dia goncang-goncang badannya, tiba-tiba jadi mau gimana gitu ya. Sampai sekarang belum ada tuh beritanya yang jadi goncang-goncang menyerang gimana gitu. Haleluya. Jadi banyak berita hoax. Nah, dan kita sudah belajar kemarin Kamis ya tentang apakah betul vaksin itu yang dikasih di tanda di tangan ataupun di dahi itu betul, apakah vaksin yang dimaksud. Kesimpulannya adalah tidak. Penjelasannya apa Pak? Dengarkan siaran ulang khotbah Kamis kemarin. Karena jikalau saya khotbahkan Kamis kemarin, saya sudah khotbah hampir 2 jam. Gak mungkin saya khotbahkan sekarang. Kalau itu saya ulangi di sini ditambah materi ini 4 jam harus khotbah. Saudara siap dengar khotbah 4 jam? Saya nggak siap, kecapean. Haleluya. Iyalah, saudara enak duduk-duduk doang, dengar doang gitu ya. Saya harus uras tenaga dan lain sebagainya ya. Nah,
Oke, oleh sebab itu saudara, mungkin kalau 5 jam saya kuat, 4 jam gak kuat. Haleluya, saudaraku, kita akan belajar hari ini lanjutan dari Kamis yang lalu. Siapa yang hari Kamis yang lalu datang? Oke, walaupun gak datang tapi dengar. Yang di sini pasti angkat tangan, ya kan? Yang online ini. Saudaraku, kita sudah belajar tentang apa itu arti tanda di tangan dan di dahi. Artinya apa? Itu berbicara hidup kita, perbuatan kita, pola pikir kita, pengertian kita, dan hati kita harus diatur. Jikalau itu tandanya dari Tuhan, itu berarti hidupmu diatur oleh firman. Jikalau tandanya daripada antikris, berarti hidupmu diatur oleh antikris. Jelas sampai di sini? Karena ternyata yang memberikan tanda di tangan dan di dahi yang pertama kali bukan dari antikris, tetapi dari Tuhan. Kita sudah belajar jelas itu. Dan untuk anak Tuhan dikasih tanda apa? Huruf T. Di mana? Di dahi. Huruf T punya makna kebenaran. Karena huruf T adalah huruf terakhir dalam tulisan bahasa Ibrani. Kalau kita abjadnya di Indonesia itu ada 26. Dalam orang Ibrani itu hanya 22. Huruf yang terakhir adalah huruf T. Arti huruf T adalah kebenaran. Nah, orang yang percaya Yesus, yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikasih tanda huruf T. Artinya orang ini hidupnya benar. Amin. Amin. Jelas sampai di sini. Dan orang-orang yang tidak hidup benar tidak dikasih huruf T. Siapa yang ngasih tandanya? Malaikat suruhan Tuhan, bukan pendeta. Kenapa? Karena kalau pendeta yang disuruh kasih, pendeta pasti pilih kasih. Yang dia kasih tanda huruf T duluan, keluarganya pasti. Kalau saya pasti istri dan orang tua saya kasih duluan. Tapi mohon maaf, bukan pendeta yang kasih. Masalahnya Tuhan memerintahkan malaikat yang kasih. Jadi pendeta nggak ambil andil dalam hal ini. Maka masing-masing harus connect dengan Tuhan. Amin. Amin. Huruf T punya makna apa? T itu dalam lambangnya mirip tanda silang atau tanda salib. Berarti huruf T punya makna kepada salib Kristus. Dan untuk selamat dari pemusnahan, kita ingat kejadian 10 tulah di Israel. Tulah ke-10 akan terjadi di Mesir. Dan orang Israel akan selamat jikalau ada tanda darah di depan pintu mereka yang dibubuh dengan kedua tiang dan juga di atas pintu. Kedua tiang ini kalau kita tarik garis lurus dan juga dari atas ke bawah, itu membentuk huruf atau tanda salib. Ada amin? Berarti berbicara dikasih huruf T, itu berbicara orang itu ada salib Kristus di dalamnya. Dia orang yang suka memikul salib Kristus. Jadi orang itu yang menyangkali keinginan daging. Yang tidak lagi hidup sebagaimana dunia hidup. Dia hidup di dalam kebenaran. Ada amin saudara? Amin. Sementara orang yang tidak hidup dalam kebenaran dikatakan akan tersesat. Disesatkan oleh iblis. Disesatkan oleh antikris. Kenapa? Iblis akan membuat tanda-tanda yang ajaib. Bahkan api bisa turun dari langit untuk menggait kekaguman orang. Sehingga orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya orang itu yang tadinya masih bilang Tuhan yang hebat, tiba-tiba mereka beralih. Mereka jadi kagum kepada antikris. Karena antikris punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan izinkan sementara waktu selama 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. 42 bulan itu bagikan kira-kira 3,5 tahun. Dan si Daniel sudah mendapat penglihatan itu. Daniel berkata sekitar 1296 hari. Saya coba bagi-bagikan hampir sama 3,5 tahun. Saling berkaitan semuanya. Nah, apa yang akan terjadi? Nanti orang-orang akan dipaksa untuk menyembah binatang. Atau orang-orang ini akan disesatkan dengan segala pengajarannya. Dan orang-orang tidak lagi kagum sama Tuhan, tapi kagumnya kepada binatang yang hebat ini. Saya udah kasih pengertian, binatang yang hebat itu menunjuk kepada orang yang tidak mengakui Tuhan. Coba kita lihat bahwa orang yang tidak mengakui Tuhan itu disebut istilahnya adalah sama seperti binatang. Saudara, kita lihat ayatnya dalam kitab Petrus, ya, kita lihat coba dulu 2 Petrus. 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang ketiga. Coba kita lihat ayatnya yang coba tentang hari Tuhan sebentar ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Iya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ya. tetapi ia sabar terhadap kamu, Ya. karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Ya. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, terus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Perhatikan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap Ya. dengan gemuruh yang dahsyat, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, Oke. dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, kita lihat sekarang dalam 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh Iya. dari pencobaan, Iya. dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Iya, kita lompat ayatnya yang ke-11. Padahal malaikat-malaikat sendiri Iya. yang sekalipun lebih kuat Iya. dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, Iya. kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak Dikatakan berakal. orang-orang yang suka menghujat itu, bahkan yang juga yang menentang Allah itu disamakan dengan hewan yang. Tidak berakal. Perhatikan ayat 12-nya, sekali lagi diulang. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Siapa yang disamakan dengan hewan? Mereka. Mereka berarti menunjuk kepada manusia. Mereka itu sama seperti hewan yang tidak berakal. Terus Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. sama dengan Binatang. siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang memakai kata-kata hujat. Di ayat 10-nya dikatakan mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Kalau saudara kembali ke dalam Wahyu pasal yang ke-13, antikris itu disebutkan, dikatakan di kepalanya yang ada 7 itu, yang tanduknya 10, ada kata-kata hujat. Dan kita sudah belajar ya dalam Wahyu pasal yang ke-13, antikris ini akan menghujat Tuhan, menghujat nama Tuhan, dan menghujat bait Tuhan. Dan menurut 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12, yang tukang hujat itu disamakan dengan Binatang. nangkap sampai di sini. Jadi binatang yang keluar ini bukan nanti seperti binatang yang kita pikirkan kepalanya seperti yang dimaksud. Kepalanya 7, tanduknya 10. Ini bahasa simbolis dalam kitab Wahyu. Saudara, kita harus mengerti Alkitab ada ditulis dengan bahasa simbolis dan juga bahasa yang hurufiah. Bisa kita maknai dengan simbolis, bisa kita maknai dengan hurufiah, tapi tidak sembarangan. Kita harus lihat konteksnya. Ada amin? Amin. Haleluya. Jangan saudara pakai untuk jikalau matamu melakukan dosa, congkellah matamu. Kalau ini kita pakai dengan makna hurufiah, maka saya katakan hari Kamis yang lalu, semua laki-laki yang ada datang beribadah hari ini tidak ada lagi yang punya mata. Karena apa? Rata-rata laki-laki punya dosa di matanya. Yang laki-laki katakan amin. Iya, langsung tuh kan, pada ngaku kan? Iya, haleluya. Kalau tanganmu yang buat salah, potonglah tanganmu. Saya yakin, semua kita rata-rata pasti udah kena potong tangannya. Pasti kita pernah melakukan salah dengan tangan, betul? Nah makanya Alkitab jangan semua dimaknai hurufiah, jangan semua juga dimaknai simbolis. Lihat konteksnya. Makanya belajar baik-baik firman Tuhan. Amin. Saya katakan belajar Alkitab melebihi kamu butuh makan dan minum. Kalau kamu butuh makan dan minum 3 kali sehari, belum lagi cemilan, C10, C11, C12, dan seterusnya. Kamu masih butuh firman lebih lagi. Ada amin. Haleluya. Amin. Nah, saudara, apa yang mau kita lanjutkan? Nah, ketika kita belajar orang yang telah menerima tanda daripada binatang itu, tanda antikris itu, kita belajar di hari Kamis yang lalu, orang itu dikatakan akan disiksa dengan belalang yang sengatannya seperti kalajengking. Betul nggak? Kita coba lihat Wahyu pasal yang ke berapa itu? Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal 9 ayatnya 3 dan 4. Ya, Wahyu 9 ayat 3 sampai 4. Dan dari asap itu Ya. berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, Ya. dan kepada mereka diberikan kuasa
sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya. Terus? Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Atau tumbuh-tumbuhan, Ya. ataupun pohon-pohon. Ya. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan dikasih materai Allah huruf T. Dan ternyata suatu saat nanti orang yang tidak memakai materai Allah ini akan dihukum. Dengan hukuman apa? Ada belalang yang kekuatannya seperti kuasa kalajengking. Dan orang-orang yang tidak memakai huruf T di dahinya akan disiksa, dipesankan kepada binatang ini, siksalah mereka tapi jangan sampai kamu bunuh. Dan orang-orang ini akan tersiksa bahkan sampai pengen mati. Cuma masalahnya ketika mereka pengen mati, mereka tidak bisa mati. Haleluya. Dan ini terjadi, katakan, ini hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Bayangkan rumput-rumput dan pohon-pohon pun tidak ikut disengat oleh belalang ini. Padahal belalang biasanya makanannya apa? Daun rumput. Tapi untuk suatu saat nanti, bagi orang yang tidak memakai materai Allah, belalang akan dibuat Tuhan sengatannya seperti bukan sengatan belalang biasa, tapi kalajengking, dan dia khusus untuk memakan atau menggigit manusia tersiksa. Jadi yang digigitin nanti dagingnya ini. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu Alkitab berkata, dikatakan di ayat yang ke-5, coba dikatakan, baca dulu 5 sampai 6. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Terus? Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Siksaan seperti siksaan apa? Kalajengking. Terus? Apabila ia menyengat manusia. Iya, terus ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Karena sakitnya mereka pengen mati. Terus? Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka tidak menemukan maut. Terus? Dan mereka akan ingin mati. Ya. Tetapi maut lari dari mereka. Mereka ingin mati tapi maut lari. Coba bunuh diri tapi tidak mati-mati. Ini terjadi bagi orang yang tidak memakai tanda materai Allah. Terus, bagaimana dengan orang yang memakai tanda materai Allah? Ini saya sangat bersyukur, habis ibadah Kamis kemarin saya masih dikasih Tuhan pengertian. Kenapa orang-orang yang memakai materai Allah tidak ikut menderita? Tahukah saudara alasannya apa? Markus 10 ayat 19 berkata, kepadamu telah kuberikan kuasa untuk menginjak kalajengking dan ular. Coba kita buka ayatnya. Wow. Orang yang tidak memakai materai Allah disengat dengan kesengatan kalajengking. Walaupun belalang, tapi siksaannya seperti sengatan kalajengking. Tapi orang yang sudah hidup dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan, perhatikan baik ayat 19. Markus 10 ayat 19. Ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Markus 10 ayat 19. Ya. Ya, coba baca. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina. Coba, kenapa jadi salah? Coba Markus 16 dulu ayat 16. Markus 16 ayat 16. Oh, yang tadi Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ya. Udah dapat Markus juga nggak apa-apa. Markus 16 ayat 16 coba. Markus 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Iya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terus, jadi orang yang percaya akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Dan orang yang percaya itu harus dibaptis. Jelas sampai di sini? Amin. Oke, lanjut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya, yang sudah dibaptis. Makanya saya katakan orang yang sudah lahir baru tidak akan ikut menyembah binatang itu. Hanya orang-orang yang tidak pernah namanya tertulis. Oke, terus? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Iya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya. Mereka akan memegang ular. Iya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, mereka ini telah diberikan kuasa sehingga mereka tidak akan mendapat celaka. Lukas 10 ayat 19. Perhatikan Lukas 10 ayat 19. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada Perhatikan, kepada orang yang menjadi murid Tuhan, yang sudah lahir baru, diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. menginjak ular dan kalajengking.
dan kuasa untuk menahan dan kekuatan kuasa musuh, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan sehingga kamu. tidak akan ada yang membahayakan kamu. Amin. Ini penghiburan bagi kita yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi murid Tuhan. Amin. Sekalipun ada belalang yang katanya sengatannya seperti sengatan kalajengking, tapi dengarlah, hai engkau orang yang percaya, kepadamu telah diberikan kuasa untuk menginjak kalajengking dan ular. Amin. Sehingga sekalipun belalang itu sengatannya seperti kalajengking, kamu tidak ikut di sana. Wah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketika membahas ayat ini. Ketika mau tidur Tuhan ingatkan. Saya tanya, Tuhan kenapa ya orang benar itu tidak ikut? Tuhan ingatkan, karena orang benar itu telah diberikan kuasa. Amin. Amin. Kita akan hidup dalam kuasa jikalau kita hidup dalam doa. Orang benar tidak hidup dalam kuasa kalau dia malas doa. Makanya kita sudah belajar, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Maka di akhir zaman ini, kalau ada orang Kristen tidak suka berdoa, hati-hati. Kamu bisa menjadi mangsanya iblis. Hati-hati. Bilang kiri kanan, hati-hati. Hati-hati. Bilang jangan anggap remeh lagi. Ada amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kamu bilang, dari dulu Tuhan dibilang datang, gak datang-datang. Secara umum bisa saja memang belum datang karena menunggu orang yang percaya. Tapi kalau kamu terlalu ngotot Tuhan datang, Tuhan akan datang kepadamu secara pribadi. Langsung iya kak mau, mah, wah neng rawau, ya nggak rawau biar mah aset torina. Ipokik koina. Haleluya dia. Kalau engkau terlalu ngotot Tuhan gak datang-datang, ya Tuhan bisa datang secara pribadi kepadamu duluan. Haleluya. Ada amin? Amin. Amin. Tuhan belum datang, kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 karena menunggu orang untuk bertobat. Bukan Tuhan lupa untuk datang. Kayak kita. Kenapa kemarin gak datang doa? Aduh lupa aku. Ku rendam cucianku. Padahal lu mau doa ya. Akhirnya. Bukan kebetulan ini ya. Sorry ya. Tidak bermaksud. Hanya kalau kemarin kan karena airnya. Bukan karena cucian ya. Haleluya. Ya. Lupa aku hari ini berdoa. Sehingga pas mau doa aku rendam cucian. Aduh mohon maaf ya. Kalau Tuhan gak gitu. Kenapa Tuhan belum datang? Aku tidak lupa. Tapi aku menunggu kau bertobat. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan belum datang yang untung kita. Jangan stres. Kenapa ya belum datang Tuhan ini? Udah saya tunggu-tunggu ya. Kapan dia datang? Jangan begitu. Ada amin saudara? Amin. Jadi kita bersyukur. Kita bersyukur dengan firman ini. Kenapa kita tidak terkena? Karena kita telah diberikan kuasa. Dan selanjutnya, bagaimana kita supaya tidak ikut dalam tipu daya iblis ini? Alkitab mencatat yang penting adalah hikmat. Wow. Tadi pagi ketika saya berdoa, Tuhan singkapkan rahasia ini. Siapakah yang dicatat orang yang berhikmat selain daripada Salomo? Kalau Salomo kan akhir hidupnya kurang mengenakan. Walaupun dia bertobat lagi dalam kitab pengkhotbah. Dia ambil keputusan, walaupun punya banyak istri tidak ada gunanya. Walaupun punya banyak sekolah pendidikan tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Walaupun banyak harta tetapnya juga satu piring nasi yang bisa kita makan. Bukan jadi 30 goni nasi yang bisa kita makan. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan begini. Orang yang paling berhikmat dan juga dia mengerti tentang penglihatan akhir zaman. Ialah Daniel. Coba kita buka Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Ayatnya yang ke-20. Dikatakan orang ini paling berhikmat. Dari semua orang berhikmat di negaranya. Ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Ya. Yang ditanyakan raja kepada mereka. Iya. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Iya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Dikatakan Daniel dan teman-temannya didapati berapa kali lebih berhikmat? 10 kali. 10 kali dari antara orang-orang yang
berilmu. Nah, perhatikan saudaraku, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan dari ahli jampi di seluruh kerajaan Nebukadnezar Raja Babel waktu itu. Dan untuk kita bisa tidak tersesat dengan akhir zaman atau antikris, Alkitab tadi berkata yang penting di sini ialah hikmat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita berhikmat di akhir zaman ini. Bagaimana supaya kita berhikmat di akhir zaman sehingga kita tidak tersesat dengan tipu daya iblis, dengan tipu daya dosa. Dan kita akan belajar cara untuk berhikmat daripada Daniel. Kalau saudara mau mengerti, ya, kalau si Daniel ini kan, wah, si Yusuf memang berhikmat mengartikan mimpi. Tapi kalau kita baca di Alkitab, yang paling banyak mengartikan mimpi adalah Daniel. Yusuf cuma sekali dia mengartikan mimpi raja. Yang kedua itu mimpi budak. Tapi kalau Daniel 4 raja dia dapat bertahan sebagai orang yang paling berhikmat. Bayangkan si Daniel ini bisa penasihat 4 presiden. Luar biasa ya. 4 gelombang itu. Ya, raja pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 4 raja, Daniel tetap dipakai sebagai penasihat. Luar biasa. Kenapa? Daniel ini mimpi apapun dia bisa terjemahkan. Bahkan semua orang berilmu tidak bisa menerjemahkan itu mimpi. Untuk Daniel tetap bisa. Saking berhikmatnya dia, saking dia boleh melekat dengan Tuhan sampai tidak ada sesuatu yang tertutup bagi dia. Dan untuk di akhir zaman, firman Tuhan katakan yang penting ialah hikmat. Nah, sekarang bagaimana supaya Daniel ini berhikmat? Kita lihat ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat 8. Ini yang harus kita lakukan. Ya, coba dibaca. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, iya, dengan santapan raja, iya, dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Iya, sudah. Terus? Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, iya, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Iya, saudaraku, Daniel ini dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan juga minuman raja. Daniel di Alkitab dicatat dia punya kepintaran, kecerdasan 10 kali lebih pintar dari orang cerdas. Bahkan dalam Daniel pasal 6, sebelum saya jelaskan ini nanti, Daniel pasal 6 ayat 14, si Daniel ini bukan hanya orang cerdas tapi dikatakan rohnya luar biasa. Coba kita lihat dulu. Daniel 6 ayat yang ke-4. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi terus. Dan para wakil raja dan itu. para wakil raja waktu itu terus. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Karena apa saudara? Mempunyai roh yang luar biasa. Daniel ini punya roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sehingga si Daniel ini akan diangkat lebih tinggi daripada seluruh wakil-wakil raja yang lain. Dan tahukah saudara, dalam perjanjian lama yang menubuatkan tentang akhir zaman adalah kitab Daniel. Yang membahas tentang penglihatan-penglihatan di akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah Daniel. Kalau saudara belajar Alkitab. Dan si Daniel ini ternyata kenapa dia sampai bisa melihat sampai ke sejauh itu ke depan, dia punya roh yang luar biasa. Dan dia ini berhikmat, 10 kali lebih berhikmat dari orang berhikmat. Kalau dari antara orang bodoh, juara 1 dari orang bodoh kan ya biasa aja. Oh, ini juara 1, di mana? Oh, di sekolah itu yang bisa sekali setahun sekolah. Ya ngapain gitu loh, gak ada hebatnya gitu ya. Tapi si Daniel ini lebih berhikmat dari 10 kali orang berhikmat. Udah orang pintar di situ, dia lebih pintar dari semua. Dan bukan perbedaannya bukan beda tipis, tapi 10 kali lipat. Haleluya. Dan saya mau saudara dari seluruh orang yang di Cengkareng ini, saudara 10 kali lebih pintar dari semua orang yang di Cengkareng. Amin. Enggak semua lagi bilang amin. Amin. Saya berdoa yang datang ibadah ini dan Bapak Ibu yang ikut online, saya berdoa kita seperti Daniel 10 kali lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih punya pengertian dari antara orang-orang yang ada di kotamu.
Dan kamu punya roh yang luar biasa. Amin. Sehingga kalau baca Alkitab langsung nangkap artinya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan kita belajar tadi apa yang dilakukan Daniel. Mengapa dia lebih cerdas. Dikatakan dalam Daniel 1 ayat ke-8. Daniel ini berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang biasa dimakan oleh raja. Kenapa dia tidak mau? Karena raja ini adalah raja yang lalim, penyembah berhala. Jadi makanan dan minumannya pasti yang bertentangan dengan firman. Haleluya. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu si Daniel mengambil komitmen. Makanya hidup dalam Tuhan itu harus kita yang ambil komitmen. Jangan ikut orang lain. Kamu harus punya komitmen sendiri. Ya, jangan emena masak digagak urusan. Ina masa imaniula, mana kohala badoh meiba, katanya pula. Jangan saudaraku, kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan menjaga diri tidak menajiskan dengan makan dan minuman. Ayat 9 ini akan dia terima. Daniel 1 ayat 9. Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudaraku, jikalau kamu menjaga diri tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lalim, dengarkan baik, di tempat engkau kerja, di tempat engkau boleh ada, engkau akan mendapat kasih sayang dari orang-orang yang di sekitarmu. Kemarin waktu orang tua saya datang, 2 orang nawarin mobil supaya saya pakai untuk bawa orang tua saya jalan-jalan. Saya nggak minta. Langsung. Satunya orang Kristen dan pelayan Tuhan. Satu lagi non-Kristen. Pak Pendeta, ini ada mobil, tolong dipakai. Oh iya. Dia pikir kok kayaknya kurang welcome. Setelah kami mau keluar dari rumah dia bilang lagi, Pak mobilnya ya jangan lupa dipakai ya. Mendapat kasih sayang. Bukan orang Kristen. Kalau jemaat mungkin biasa. Tapi bukan orang Kristen. Saya bilang, Tuhan, aku baru cuma kepikiran waktu itu. Waktu mama datang nanti kira-kira saya pesan Grab aja lah. Biar enak. Pergi, bawa kemana gitu kan. Baru dalam hati. Tuhan suruh 2 orang menawarkan mobil. Haleluya. Tepuk tangan dulu tuh Tuhan Yesus. Jikalau kamu menjaga diri untuk tidak menajiskan diri dengan makan minuman orang-orang berdosa. Orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan pemimpinmu akan menaruh kasih sayang kepadamu. Amin. Amin. Jadi jikalau ada di sini yang merasa selalu ditekan oleh pemimpinnya, berarti kamu kurang menjaga diri. Kalau kamu benar-benar menjaga diri tidak dinajiskan dengan makanan minuman orang-orang lalim, saya yakin orang-orang akan memberikan kasih sayang terhadap engkau. Menaruh kasih sayang. Jadi anak kesayangan. Amin. Termasuk juga dari orang tua. Menjadi anak kesayangan. Jikalau anak itu menjaga diri untuk hidup kudus benar, saya yakin orang tua akan menjadikan itu menjadi anak kesayangan. Amin. Bukan orang tuanya pilih kasih sayang, tapi karena memang dia layak untuk disayang. Amin. Haleluya. Ada amin? Amin. Nah, sekarang kita belajar. Makanan dan minuman yang sekarang kita harus jaga daripada semua itu apa saja? Makanan yang harus kita jaga diri untuk kita makan apa saja? Ada banyak pertentangan di antara orang Kristen. Bolehkah makan daging babi atau tidak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang tidak boleh berhenti sampai pengertian itu. Yang bilang boleh terpecah 2 lagi. Boleh dimakan dagingnya asal jangan dimakan darahnya. Yang ini boleh dimakan daging dan darahnya. Sehingga orang bingung, orang Kristen saja ini berantem terus masalah daging babi. Terus yang benar yang mana? Saudara, yang benar yang mana? 1, 2, 3. Yang satu tidak boleh, yang kedua boleh tapi jangan pakai darah, yang ketiga boleh dan darahnya. Saudara pilih yang mana? Yang satu angkat tangan. Yang 2. Yang 3. Yang gak angkat tangan. Nah, saudara, kalau dalam perjanjian lama memang tidak boleh memakan bukan hanya daging babi, tapi segala binatang yang tidak berkuku belah dan yang tidak memamah biak jangan kau makan.
Dan segala ikan yang tidak bersirip dan tidak bersisik, jangan kau makan. Itu perjanjianlah. Kita lihat ini ayatnya. Saya buka ayatnya dan kita lihat nanti kalau di perjanjian baru masih tetap berlaku atau tidak. Haleluya, sudah jam 12 nih. Baru pembukaan nih ya. Baru nomor 1, padahal ada 5 yang harus saya bagikan. Kita harus berpacu dengan waktu. Oleh sebab itu saya harap jangan ada yang ngantuk. Cepat nangkap, amin. Kalau ada yang ngantuk saya ulang-ulang ini khotbah nanti. Sampai yang ngantuk itu tahu. Jadi kalau ada yang ngantuk di samping bilang, unang mamuru puas atau pita mulaki mamu. Haleluya. Iya. Kita lihat dulu Imamat 11 ayat 3. Jadi kalau ada yang ngantuk bilang, jangan kau tidur. Nanti diulangi lagi dari nomor 1. Haleluya. Iya, silakan dibaca cepat. Setiap binatang yang berkuku belah, Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, iya, kukunya yang bersela panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Terus, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak, atau dari yang berkuku belah. Iya. Unta. Iya. Karena mereka memang memamah biak, iya, tetapi tidak berkuku belah. Nah, terus? Haram itu bagimu. Terus? Juga pelanduk. Iya. Karena memang memamah biak. Memang berkuku belah atau memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Iya, yang tadi dia berkuku belah tapi tidak memamah biak. Yang ini memamah biak tapi tidak berkuku belah. Sama-sama haram. Dulu. Terus? Haram itu bagimu. Terus? Juga kelinci. Kelinci juga. Karena memang memamah biak. Tetapi tidak berkuku belah, ya, haram itu bagimu. Nah, terus? Demikian juga babi hutan. Termasuk babi disebutkan. Terus? Karena memang berkuku belah, iya, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, iya, haram itu bagimu. Iya, semuanya haram. Yang tidak memamah biak dan yang tidak berkuku belah. Berarti yang tidak haram apa? Yang memamah biak dan berkuku belah. Terus? Ayat 8. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Nah, haram semuanya itu bagimu. Jadi haram. Makanya ada orang Kristen bilang yang makan daging babi itu haram. Padahal kita bilang harum. Haleluya. Terus ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Yang boleh kita makan dari yang hidup di air, berarti dari jenis-jenis ikan, ya. Segala yang bersirip. Dan bersisik di dalam air. Di dalam lautan, dan di dalam sungai. Ya. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Terus? Tetapi segala yang tidak bersirip. Atau bersisik. Kalau tidak bersisik. Di dalam lautan dan di dalam sungai. Ya. Dari segala yang berkeriapan di dalam air. Ya. Dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air. Ya. Semuanya itu kejijikan bagimu. Nah, semuanya itu kejijikan. Nah, apa saja contohnya yang tidak bersirip, tidak bersisik? Lele. Apa lagi? Belut. Apa lagi? Saya nggak tahu lagi. Itulah dulu. Patin. Apa? Patin. Cumi. Nah, semuanya ini dalam zamannya Musa tidak boleh dimakan. Terus sekarang bagaimana dengan kita dalam jemaat perjanjian baru? Masih tetap berlaku nggak hukum ini? Dasarmu bilang tidak berlaku apa? Kalau ditanya orang, kadang-kadang kita nggak bisa jawab. Makanya jadi kalah debat. Jadi makanya kau bilang enggak, tapi nggak ada buktinya. Nah, sekarang saya kasih tahu, mau nggak? Mau. Serius nggak mau ini? Serius. Bilang, ayo sukacita kau, biar semangat Bapak itu bilang. Oke, kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 1. Jadi sejak orang Kristen di luar orang Yahudi dulu mulai bertambah-tambah. Ini menjadi persoalan. Jadi ini bukan persoalan zaman now. Ini sudah sejak dari dahulu. Iya, Kisah Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Terus ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka dilantarkan. Cukup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, zaman dulu yang dilayani itu jadi orang Kristen hanya orang
Orang Yahudi. Dan orang Yahudi memang sudah dari nenek moyang diatur supaya tidak makan binatang yang haram. Amin. Bahkan juga ikan yang haram. Hanya yang sudah diperbolehkan saja. Nah, persoalannya ketika Yesus sudah mati, dia naik ke surga, perintah Tuhan adalah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Lalu berita Injil sampai kepada orang di luar Yahudi. Sementara orang yang di luar Yahudi terbiasa makan segala jenis daging. Mau dagingnya itu daging babi yang memamah biak atau enggak, mau belut atau apapun, ular semua disantap. Pokoknya semua yang berkaki 4 kecuali kaki kursi dan kaki meja makan. Haleluya. Pokoknya dihajar habis-habisan. Selagi masih disebut itu daging, asalkan jangan daging manusia, makan terus. Ini menjadi persoalan ketika yang jadi Kristen bukan hanya orang Yahudi. Dan dulu sudah terjadi berbeda pendapat. Nah, akhirnya para rasul ini yang memutuskan, belum orang-orang yang sudah menggantikan rasul. Masih murid-murid Tuhan Yesus yang diantara 12. Dan Paulus yang baru diangkat juga menjadi rasul oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu mereka bertentangan. Nah, dan ternyata pendapat itu sudah sejak dari dahulu. Lalu ayat 5. Coba kita lihat. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi. Nah, orang-orang yang dari golongan Farisi yang jadi percaya, yang telah menjadi percaya, ya, datang dan berkata, ya, orang-orang bukan Yahudi, ya, harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi kalau orang-orang itu memaksakan menuruti hukum Musa, itu dari golongan Farisi, tapi sudah percaya. Nah, ini menjadi persoalan. Lalu bagaimana Pak solusinya waktu itu? Dan ini sudah menjadi sidang yang pertama terjadi di Yerusalem oleh para rasul dan juga Paulus. Kita lihat jawabannya di ayat 19. Di ayat 19. Sebab itu aku berpendapat, ya, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Saudara, kita tidak boleh membuat terjadi kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang telah berbalik kepada Allah. Terus, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Ya, tetapi kita harus buat surat, inilah keputusannya. Apa itu? Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, iya, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, ya, dan dari darah. Jadi makanan yang harus dijauhkan adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jangan kau makan. Jadi nanti kalau di kuburan ada di situ makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan bilang, aduh gratis, makan yuk, jangan. Haleluya. Termasuk juga yang melakukan pemujaan. Ya, kita bikinlah dulu ke kamar biar nanti opung kita makan. Oh setelah bikin, oh udah dimakan opung, lalu kita makan rame-rame. Itu jangan. Haleluya. Jelas sampai di sini. Yang sudah dicemarkan berhala-berhala. Terus dari binatang yang mati dicekik. Jikalau binatangnya matinya dicekik, bukan dipotong mengeluarkan darah, kamu tahu itu matinya dicekik, jangan kau makan. Amin. Amin. Terus dan dari darah. Kalau binatang itu dimasak bersama-sama dengan darahnya, walaupun disebut namanya gota, jangan kau makan. Ayat ini ditegaskan lagi di ayat 27 sampai 29. 27 sampai 29. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, iya, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kami. Iya, zaman dulu diutus Yudas dan Silas. Kalau zaman now diutus pendeta Besron Yusuf Roni Marpaung untuk menyampaikan dengan secara lisan kepada jemaat yang ada di Cengkareng, termasuk juga yang online. Apa isinya? Terus ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Perhatikan, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Dan keputusan kami. Dan keputusan para rasul. Apa itu keputusannya? Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Iya, supaya orang-orang yang bukan Yahudi jangan menanggung beban yang lebih perlu. Apa itu yang perlu? Apa itu yang penting? Ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah. Dari darah. Dari daging binatang yang mati dari dicekik. Dari daging binatang yang mati dicekik. Dan dari percabulan. Dan dari percabulan.
Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, Iya. kamu berbuat baik. Jadi makanan yang harus kita haramkan sekarang bukan lagi masalah jenis binatangnya apa. Tapi adalah apakah itu makanan sudah dipersembahkan kepada berhala atau belum. Yang kedua, apakah binatang itu mati dicekik atau dikeluarkan darahnya. Terus yang ketiga, apakah binatang itu, makanan itu dimasak dengan darah atau tidak. Tahukah saudara, cara untuk memasak binatang pun kita diajari Tuhan loh. Jadi kalau ada binatang ya yang akan kita masak, Tuhan ajarin kita cara untuk memasaknya. Dari mana? Darahnya nggak asal boleh dipotongkan begitu. Coba kita lihat. Kita lihat sekarang tentang darah ini. Ulangan 15 ayat 22. Ulangan 15 ayat 22. Di dalam tempatmu boleh engkau baik orang najis maupun orang tahir memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan. Apa katanya? Darahnya jangan kau makan. Terus darahnya dikemanain? Haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Kita yang ini darahnya diapain? Dimasak. Dicampurkan ke dagingnya. Perintah Tuhan diapain? Curahkan ke tanah. Halo? Jelas sampai di sini? Jelas nggak? Saya tambahin nggak ayatnya Bapak Ibu? Saya putar balikkan nggak pengertiannya? Saudara baca sendiri pun bisa mengerti ya dengan baik ya. Darahnya harus kau curahkan ke tanah. Nggak cukup cuma satu ayat, saya tambahin. Imamat 17 ayat 13. Imamat 17 ayat 13. Setiap orang dari orang Israel. Setiap orang dari orang Israel dan kita adalah Israel secara rohani. Terus? Dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Yang menangkap dalam perburuan seekor binatang. Kalau kamu menangkap seekor binatang. Atau burung. Yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan. Haruslah mencurahkan darahnya. Lalu menimbunnya dengan tanah. Darahnya harus dicurahkan dan ditimbun dengan tanah. Terus 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Kenapa darah tidak boleh dimakan? Karena darah berbicara nyawa. Terus? Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel. Aku telah berfirman kepada orang Israel. Darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Nah, makanya tadi di kisah para rasul diambil keputusan. Hanya inilah yang perlu. Jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan makanan yang matinya dicekik. Jangan makan makanan yang sudah dimasak dengan darah. Darah itu harus dicurahkan ke tanah. Kalaupun nggak langsung di tanah, dikatakan harus ditimbun dengan tanah. Jelas sampai di sini. Bapak Ibu, jelas sampai di sini. Maukah hidupmu diatur oleh firman? Atau kamu mau atur sendiri? Atau kamu ikut aturan orang lain? Jadi dengan mengerti firman ini masih terjadi nggak perpecahan di antara kita? Yang benar yang mana? Saya mau kita sepakat yang benar yang mana? Masalah kamu taat atau tidak itu urusanmu masing-masing. Ada amin? Haleluya. Jelas ya? Nah, inilah kadang-kadang orang yang hanya membaca ayat sebagian. Sehingga dia tidak mengerti mana yang benar. Sehingga bisa gontok-gontokan satu dengan yang lain. Di warung kopi sampai 3 jam. Berantem, marah-marahan. Hanya masalah-masalah. Bisa nggak makan daging babi atau tidak? Kalau secara hukum rohani. Bisa asal jangan kau makan dengan darahnya. Tapi secara kesehatan beda lagi ceritanya. Jikalau memang itu bermanfaat buruk dengan kesehatanmu, lebih baik kamu tidak makan. Karena jikalau kamu makan banyak daging, kolesterolmu tinggi. Amin. Maka cepat nanti bisa stroke. Kalau sudah stroke tinggal tunggu waktu untuk stop. Kalau sudah stop, la ma'au. Haleluya. Amin. Paham sampai di sini? Supaya Daniel berhikmat, dia berketetapan hati tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang biasa dimakan oleh raja. Raja ini ingat adalah orang yang tidak takut Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang masih makan dengan darah, bertobatlah mulai hari ini. Walaupun itu enak.
Maka hidupmu jangan ditentukan enak gak enak. Hidupmu ditentukan oleh firman. Yang di sini katakan amin. Amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Catat ayat itu. Kasih ke orang lain. Sekalipun dia gelarnya pendeta. Tapi dibilang bisa makan darah. Dia bilang, kalau begitu kamu melawan ayat ini. Kalau kamu mau melawan firman, kamu ajalah ya. Aku gak usah kau ajak-ajak. Halo. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Amin. Firman itu membukakan segala sesuatu. Sehingga yang tersembunyi dan rahasia ketahuan semuanya. Ada amin? Makanya bilang kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Sekarang masalah minuman. Minuman apa yang tidak boleh? Jangan saudara pikir minuman juga tidak ditulis di Alkitab. Ada orang memakai ayat karena si Timotius dikatakan, boleh engkau menambahkan sedikit anggur supaya baik pencernaan. Yang disuruh ditambahkan anggur, yang lain nambahkannya alkohol. Bir hitam, putih. Apalagi? Nes, nama-nama minuman, minuman keras. Saya sedang menguji, dia tahu atau enggak? Kalau sempat dia tahu, tolong nanti didoakan khusus. Haleluya. Apa yang coba? Ini paling tahu. Coba Pak Andri. Apa aja Pak Andri? Satu pun aku nggak tahu. Nah semua itu nggak boleh loh Bapak Ibu. Kalaupun minum anggur, sedikit anggur, jangan 1 gelas. 3 gelas, apalagi 3 botol. Sadiki jo. Haleluya. Nah kita lihat ayatnya. Imamat 10 ayat 9. Iya, baru poin yang pertama sudah jam 12. Haleluya. Saya harap saudara masih sabar menunggu ya. Terus. Janganlah engkau minum anggur. Janganlah kau minum anggur. Atau minuman keras. Atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu. Ya. Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan. Ya. Supaya jangan kamu mati. Iya. Ternyata orang yang suka minuman keras itu cepat mati. Ya cepat mati. Kalau anggur. Nah anggur perjamuan kudus gak ada masalah. Karena Yesus menyuruh, inilah darahku. Dan itu pun cuma sedikit. Kan gak ada, ayo kita perjamuan kudus. Gereja bagi-bagi 1 botol 1 orang. Ayo minum semua. Enggak, entar jemaat gak bisa pulang. Mabuk semua di situ. Haleluya. Terus kita lihat. Amsal 20 ayat 1. Tentang minuman keras. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh. Ya. Minuman keras adalah peribut. Ya. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Iya, kalau terjadi terhuyung-huyung, orang itu tidak bijak. Jadi makanya orang yang minum minuman keras suka ribut. Haleluya, suka berantem. Makanya setelah dia sadar dari minuman kerasnya, dia nggak berani lagi melawan. Tapi kalau udah minum, waduh, 1 kampung pun dia lawan. Walaupun dia kalah juga. Terus Amsal 31 ayat 4. Amsal 31 ayat 4. Kita lihat apa kata Tuhan tentang minuman keras ini. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur. Tidak pantas meminum anggur. Terus? Ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Terus? Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan. Dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Terus ayat 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Minuman keras itu untuk siapa? Orang yang akan binasa. Coba bilang kiri kanan, kamu mau binasa atau tidak? Kalau kamu tidak mau binasa, jangan minum minuman keras. Karena dikatakan berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Sekali lagi, siapa di sini yang mau binasa? Katakan amin. Siapa di sini yang tidak mau binasa? Katakan amin. Kalau gitu jangan minuman keras. Jangan minum minuman keras. Saya tambah ayatnya. Bukan Amsal sekarang. Yesaya 5 ayat 11 dan 22. Yesaya 5 ayat 11 dan 22. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Dan terus mencari minuman keras. Langsung cari minuman keras. Entahkah namanya tuak, entahkah namanya cap tikus, entahkah namanya apapun itu yang disebutkan Pandri tadi. Orang yang mencari ini akan menjadi celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman
keras. Terus? Dan duduk-duduk sampai malam hari. Ya. Sedang badannya dihangatkan anggur. Udah, jadi belum ada lampu tua kok. Udah dicatat di Alkitab. Duduk-duduk sampai malam hari. Haleluya. Amin. Udah dicatat bahwa untuk minuman keras itu nggak berdiri. Duduk-duduk. Termasuk juga dunia malam kan minum kerasnya sambil duduk-duduk. Haleluya. Sampai malam hari. Dan orang yang melakukan ini dikatakan celaka. Ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Dan juara dalam mencampur minuman keras. Dan juara dalam mencampur minuman keras. Ternyata campur minuman keras udah ditahui Alkitab dari dulu. Bagaimana rasanya kalau diantisipasi dari sekarang. Yang juara tukang campur minuman keras. Celaka. Kamu jangan sampai celaka. Bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan, kamu jangan sampai celaka. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kita baca Alkitab ketahuan kita siapa. Semua diatur detail. Termasuk cara memilih jodoh juga diatur detail. Bagaimana manajemen keluarga juga diatur detail. Bagaimana istri harus tunduk kepada suami, jangan nanduk, diatur oleh Alkitab. Suami harus mengasihi istri, jangan suka pukulin, diatur. Suami harus bertanggung jawab untuk rumah tangga, itu diatur. Saya ingatkan kepada kaum bapak, jangan sampai uang untuk hobimu jauh lebih besar biayanya daripada kebutuhan rumah tangga yang bisa kau kasih. Jangan sampai ngurusin burung, waktumu bisa 5 jam sehari. Ngurusin keluarga setengah jam pun kamu udah marah-marah. Kalau baca Alkitab ketahuan semuanya. Dan ibu-ibu yang bijaksana, jangan sampai suamimu udah bangun, kamu masih tidur. Istri yang bijaksana, dia bangun pagi-pagi. Dia siapkan makanan untuk keluarganya. Bahkan dia pintar mengatur keuangan. Bahkan cari tambah-tambah untuk pendapatan keluarganya. Istri yang bijaksana tidak malas. Kalau istri malas, hancurlah keluarga itu. Hancurnya kenapa? Ya nanti piring ada di kamar, sendok ada di meja, kuali adanya di mana lagi? Di ruang tamu. Berantakan kayak kapal pecah. Makanya perempuan tidak boleh bilang kiri kanan, selama ini kamu malas sekali. Haleluya. Saudara yang belum mengerti cara menjaga keutuhan keluarga, dengarkan di live kita. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Itu sampai 3 sesi loh. Kita bahas detail. Apa tugas istri, apa tugas suami, apa tugas anak, apa tugas kalau dia sebagai pimpinan, apa tugasnya kalau dia sebagai orang atau karyawan atau staff atau ART. Zaman now kan mantap istilahnya ART, asisten rumah tangga. Ya, tapi hati-hati, jangan jadi asisten suami, ya. Ya. Ini sekarang banyak kejadian. Si ibu pergi, suami di rumah sama asisten. Repot itu. Bahaya. Haleluya. Amin. Agak susah bilang amin kalau menegur dosa ya. Haleluya ya. Kalau kamu diberkati kamu kayak amin, yes, sampai lompat-lompat. Nah, jangan tersinggung lah. Haleluya. Amin. Teguran itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu, kata si Daud. Amin. Kalau kita marah, kalau ditegur, itu seperti Usia, langsung kena kusta, pas lagi di dahinya. Amin. Jangan suka tersinggung kalau ditegur firman. Terimalah apa adanya. Karena apa? Karena kita sama-sama ditegur. Sebelum saudara, saya pun udah ditegur Tuhan. Jangan anggap kalau kamu dikhotbahi, pendeta yang negor kau. Firman yang negor, bukan pendeta. Pendeta hanya menyampaikan. Pendeta itu pun juga ikut kena tegur. Amin, sampai di sini. Amin. Apalagi ayatnya dibukakan begini. Jelas sampai di sini. Amin. Itu tadi tentang pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga atau mendapat hikmat hanya dalam perjanjian lama. Ada enggak dalam perjanjian baru? Ada atau tidak? Yang bilang ada, katakan amin. Yang bilang tidak ada, katakan yes. Nah, saya bukain 1 Korintus 5 ayat 11. Jadi bukan cuma perjanjian lama, sampai perjanjian baru. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah ya,
supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, Ya. pemfitnah, Ya. pemabuk atau penipu. Ya. Dengan orang yang demikian, Ya. janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi sama tukang mabuk, jangankan untuk ikut mabuk, makan bersama-sama pun jangan katanya. Karena tukang mabuk di mana-mana pun dia cari minuman ke. Aku dulu punya keluarga begitu, bangun pagi pergi dulu ke Lapo, siang pergi ke Lapo, malam pergi ke Lapo. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 9 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang bahwa tidak orang-orang adil ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? ya orang-orang ini tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Siapa saja? Janganlah sesat, Ya, orang cabul, Ya. penyembah berhala, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang yang berzina, banci, banci, orang pemburit, pemburit, pencuri, pencuri, orang kikir, kikir, pemabuk, pemabuk, pemfitnah, iya, dan penipu dan penipu. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi pemabuk mendapat bagian nggak dalam kerajaan surga? Tidak. Makanya jangan suka maka hari ini seluruh pemabuk di Indonesia bahkan di luar negeri khususnya yang mendengarkan ibadah online ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini baru 1 poin. Waktu kita sudah habis. Maka 4 poin berikutnya saya bacakan saja. Oke? Tanpa buka ayat. Karena waktu kita sudah habis. Supaya kita hidup berhikmat dan bijaksana di akhir zaman ini. Yang pertama, jangan menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang kita sudah pelajari tadi. Yang kedua, belajar seperti Daniel dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 12. 3 kali sehari berdoa, berlutut dan memuji Tuhan. Artinya apa? Kamu selalu terikat dengan Tuhan dalam mesbah doa pribadimu. Karena dalam 2 Samuel 24 ayat yang terakhir, ketika mesbah doa didirikan, maka tulah berhenti. Amin. Haleluya. Jadi saudara harus membangun hubungan yang intim. Saya katakan minimal 1 jam sehari. Kalau kamu mau melihat terobosan, tingkatkan. Anak-anak muda, kalau kamu mau diangkat tinggi dengan luar biasa, jadi anak muda yang suka berdoa, suka beribadah. Amin. Maka kamu akan berbeda dengan anak muda yang lain. Seperti Daniel, walaupun di tempat yang dimana orang diperbudak, tapi dia diangkat tinggi. Karena dia punya roh yang luar biasa. Jadi pemimpin di negeri orang. Wow, luar biasa itu. Terus yang ketiga, saudara harus punya komitmen. Tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Sekalipun nyawa taruhannya. Kalau saudara baca dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18 dan Daniel 6 ayat 8, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau menukarkan Tuhan dengan apapun. Bahkan dikatakan jangan dulu ibadah 30 hari, selama 30 hari ini kamu gak boleh berdoa selain kepada manusia. Maka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memilih tetap beribadah kepada Tuhan walaupun nyawa taruhannya. Kalau kamu menyembah kepada Allah lain selain kepada raja, kamu dilempar ke perapian. Untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Untuk Daniel, kamu dilempar kepada gua singa. Tapi orang ini tetap beribadah. Jadi bagi mereka, ibadah lebih penting dari nyawanya sendiri. Amin. Yang keempat, Daniel dalam Daniel 6 ayat 5 didapati tidak pernah lalai dalam melakukan tugasnya. Dan dia tetap setia dengan seluruh tanggung jawabnya. Supaya kamu berhikmat dan bijaksana, jangan lalai dengan tugasmu. Sebagai suami, lakukan tugasmu. Jadi imam, jadi teladan, bertanggung jawab, penuh dengan hikmat, dan dapat mendidik keluargamu untuk takut akan Tuhan. Jadi istri, lakukan tugasmu. Jadi penolong, bukan perongrong. Jadi pendoa, tiang doa, jadi rajin, dan lain sebagainya. Kita udah bahas itu. Amin. Jadi anak, lakukan tugasmu. Hormati orang tuamu. Dengarkan mereka. Jangan kamu sesuka hati ngomong sama orang tuamu. Jangan engkau melawan orang tua. Hormati orang tua. Sebagai hamba, kita taat kepada pemimpin. Sebagai pemimpin, berikan apa yang menjadi hak anak buahmu. Jangan kau tahan-tahan. Jelas sampai di sini. Yang kelima, kebiasaan Daniel adalah berdoa dan puasa. Kalau kamu mau menang di akhir zaman ini, kamu harus suka doa dan puasa. Amin. Puasa, berkabung untuk orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, berkabung supaya kamu bebas daripada segala kelemahanmu. Sampai di sini jelas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saudaraku,
kita tutup Alkitab kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mohon maaf untuk poin yang kedua dan sampai kelima tidak bisa saya jelaskan. Saya akan jelaskan untuk next time ya. Untuk waktu yang kemudian saya akan jelaskan. Nah, saya harap Bapak Ibu tetap bisa mengikuti nanti. Entahkah Kamis atau juga hari Minggu akan saya lanjutkan untuk khotbah hari ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti kita yang belum menerima doa pengurapan minyak di hari Minggu yang lalu, barangkali masih liburan, hari ini kita siapkan waktu. Bapak Ibu yang mau didoakan diurapi, silakan nanti habis ibadah. Habis doa berkat, Bapak Ibu boleh datang kemari untuk kita doakan. Ya, oke, baik saudaraku, kita angkat pujian kita. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan buat firman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Mari masing-masing berdoa dan katakan, Tuhan berikanlah aku roh yang luar biasa. Berikanlah aku hikmat itu, supaya aku juga menang di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, kami mau taat. Tuhan Yesus, kami mau menetapkan diri untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau membangun jam doa pribadi kami. Kami mau membangun Tuhan Yesus doa-doa setiap hari di rumah-rumah, mesbah-mesbah keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau juga belajar untuk setia dan tidak lalai dengan tugas tanggung jawab kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Tuhan tolong kami supaya kami juga mampu doa dan puasa. Mampukan kami dan bimbing kami, ajar kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau memilih taat Tuhan. Kami mau memilih taat, berapapun harga yang harus kami bayar. Karena kami tahu jikalau kami taat, maka itu mendatangkan berkat bagi kami. Tetapi jikalau kami tidak taat, berarti kami sedang melawan Tuhan dan sedang memutus jalur berkat dari Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang dunia ini boleh tawarkan. Tapi kami berketetapan untuk hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Berkati kami yang sudah datang beribadah hari ini dan juga yang online. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan berkati sebentar kami beri persembahan kami. Tuhan balaskan persembahan umat-Mu dengan 30, 60 bahkan 100 kali lipat kali ganda. Berkati mereka sehingga lebih lagi mereka dapat menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan ke WL. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita boleh semakin hari cinta akan Tuhan. Dan